Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Henry, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan percakapan pra observasi dan pasca observasi. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Khairina Wahyuni, dan dinilai langsung oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Loyal Hamzah Hasibuan, sarjana komputer. Baik Bu, kita di sini akan berbicara tentang praobservasi. Assalamualaikum Bu Frida. Jadi begini Bu, kita hari ini melaksanakan pembicaraan praobservasi. Nah, tujuan dari observasi ini untuk melihat sejauh mana perkembangan dan apa saja nanti yang akan kita perbaiki ketika observasi nanti. Kalau kita bilang supervisi seperti itu ya Bu. Nah, adapun percakapan dari praobservasi ini sebagai dasar Ibu untuk mempersiapkan diri ke depannya nanti ketika proses observasi dilaksanakan. Nah, jadi apa yang mau Ibu sampaikan, apa yang mau disiapkan, Ibu persiapkan dari saat ini kan gitu. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya Bu, tentang kegiatan observasi yang akan kita laksanakan nanti. Kira-kira nih apa tema atau materi dan tujuan dari yang akan Ibu lakukan nanti? Baik Pak, pada kesempatan ini nanti itu saya akan mengajarkan materi tentang tema 8, yaitu peristiwa alam, yang subtemanya itu musim penghujan. Dan ada tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama itu Pak, saya ingin para siswa saya itu dapat menyebutkan musim yang ada di Indonesia. Dan yang kedua itu saya ingin para siswa itu juga dapat membedakan musim kemarau dan musim penghujan. Dan yang terakhir itu saya berharap mereka itu dapat menyebutkan upaya apa saja yang dapat mereka lakukan ketika saat menghadapi musim hujan itu dengan musim kemarau. Ya, baik Bu, tadi Ibu katakan bahwasanya materi Ibu tentang musim penghujan gitu ya. Jadi kira-kira Bu, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan nantinya ketika kita melaksanakan observasi nanti? Di sini Pak, saya ingin mengambil area pengembangan itu tentang kognitifnya. Yang maksud dari kognitifnya itu saya ingin siswa itu mengetahui apa yang harus mereka persiapkan ketika menghadapi musim penghujan atau kemarau. Dan tidak hanya itu, pada musim kemarau mereka itu dapat mempersiapkan gitu seperti baju tipis, air minum, ataupun obat-obatan yang ketika mereka merasakannya gitu Pak. Dan mereka itu dapat menyediakan seperti payung, jas hujan, mantel ataupun dan yang lain lah ketika menghadapi musim tersebut. Jadi intinya mereka anak peserta didik ini ya diharapkan juga setelah Ibu melakukan pembelajaran mereka paham mengantisipasi dan menghadapi musim-musim yang ada di Indonesia. Terutama pada saat ini nanti kan Ibu mengajarkan musim penghujan. Jadi apa perlengkapan, apa yang mau disiapkan mereka sudah tahu, begitulah kira-kira ya untuk tujuannya. Lantas Bu, rancangan pembelajaran yang seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan ketika kita melaksanakan observasi kelas? Di sini saya melakukan pembelajaran kelompok beserta siswa sendiri. Oh begitu, berarti Ibu membagikan kita bagi kelompok seperti itu ya. Jadi Ibu rancang pembelajaran yang aktif nanti, kira-kira begitu rancangan kita saat ini ya.
Lantas Bu, media pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan ketika nanti kita melaksanakan observasi pembelajaran? Saya melakukan media pembelajaran konkret ya Pak, seperti menampilkan ungkapan saat turunnya hujan. Nanti saya akan menyediakan jas hujan, jaket, payung, dan apa alat lainnya seperti itu. Berarti langsung benda nyata ya Bu ya, tidak lagi mikir lagi mana jas hujan, udah langsung ada seperti itu ya Bu. Berarti anak-anak itu ya paham seperti itu. Jadi Bu, rencana Ibu ini dengan materi yang Ibu katakan tadi, kapan akan Ibu lakukan? Saya akan melakukannya pada saat ini. Insyaallah besok saya akan lakukan itu. Besok ya Bu ya. Berarti besok saya hadir di kelas Ibu untuk melakukan observasi ya Bu. Itu kira-kira jam berapa ya? Les berapa? Les pertama Pak. Les pertama. Berarti saya dari pagi sudah ada di kelas Ibu ya untuk melakukan observasi. Nah, dari observasi ini Bu, apa kesan Ibu atau kegiatan ada yang mau disampaikan ketika saat ini Bu? Atau ada pertanyaan? Pertanyaan tidak ada Pak, tapi ada yang saya dapatkan pada hasil pembicaraan kita hari ini. Saya jadi lebih mengetahui gitu Pak tentang persiapan rencana pembelajaran saya, mulai dari tema, metode, sampai dengan media yang akan saya persiapkan besok. Berarti persiapan mudah-mudahan besok berjalan dengan baik ya Bu ya. Karena udah ada persiapan. Jadi Bu, saya tunggu saya besok. Saya juga akan hadir di kelas Ibu. Tolong dikondisikan semua dengan pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik ya Bu ya. Nah, perlu saya sampaikan juga Bu, setelah kita melaksanakan observasi kelas, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi di sini juga saya meminta waktu Ibu setelah kita melaksanakan observasi, kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, selamat siang Bu Rina. Selamat siang Pak. Bagaimana perasaannya hari ini? Saat ini perasaannya Pak karena belum terbiasa ya Pak ya. Pada awalnya saya itu merasa grogi dan canggung Pak. Tapi ya alhamdulillah karena saya menjalani waktu, saya menjadi lebih terbiasa. Jadi gini Bu, kita saat ini akan memulai percakapan pasca observasi. Jadi tujuan dari percakapan ini kita ingin melihat ya, dan sebagai dasar juga mengevaluasi ke depannya agar pembelajaran kita ini lebih baik lagi Bu ya. Jadi bukan ada hal yang lain ya, kita di sini juga agar lebih baik lagi. Jadi Bu, berdasarkan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan, perasaan Ibu ini bagaimana? Perasaan saya ketika mengajar nanti Pak, yang karena mungkin belum terbiasa dengan adanya orang lainnya saya merasa lebih grogi lah Pak sedikit ya Pak, agak canggung karena di tempat gitu. Ya, tapi ya seiring berjalannya waktu saya sudah mulai terbiasa lah dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kedepannya kalau kita sering-sering juga melaksanakan observasi, mungkin mudah-mudahan Ibu sudah terbiasa lagi ya. Baik Bu, di sini saya coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa dan tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan tadi ketika kita melaksanakan observasi di kelas. Nah, untuk tahapannya Pak, yang pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran dan mempersiapkan media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, untuk area pengembangannya, saya mengambil untuk area pengetahuan atau titiknya, di mana siswa itu jadi dapat menyebutkan musim yang ada di Indonesia ya Pak ya, seperti musim kemarau dan musim penghujan. Nah, mereka juga dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat mereka lakukan ketika menghadapi musim tersebut. Selain itu, mereka dapat berdiskusi atau bekerja sama dengan kelompok mereka dan mereka dapat mencocokkan gambar yang telah diberikan pada kelompok masing-masing. Jadi
area pengembangannya itu apakah sudah tercapai atau belum ya Bu? Kalaupun sudah tercapai, kira-kira sejauh mana capaian yang Ibu harapkan dengan ketika tadi kita observasi di kelas? Kalau menurut saya Pak, alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga tercapai. Namun tadi Pak, ada juga Pak, saya merasa sedikit kurang gitu Pak dalam pembelajaran hari ini. Ada kekurangan ya? Iya, kurang. Kira-kira Bu, kendala apa yang Ibu rasakan ketika di dalam kelas sehingga ada kekurangan yang Ibu terapkan? Nah, kekurangan yang saya rasakan tadi Pak, mungkin juga terjadi juga ya Pak dengan guru atau rekan-rekan yang lain. Salah satunya ada beberapa siswa dia tidak aktif Pak atau tidak ingin dia terlibat dalam pembelajaran itu Pak. Ada yang tidak aktif ya? Hmm. Ibu tahu tidak mengapa siswa Ibu yang tadi ada beberapa itu yang menyebabkan mereka sehingga mereka tidak aktif? Nah, kalau menurut saya mungkin Pak dalam pembelajaran kelompok tadi dengan jumlah siswa yang sedikit, saya hanya membagi sesuai dengan letak duduknya saja gitu Pak. Berarti tidak berdasarkan asesmen ya Bu ya, jadi berdasarkan mana yang dekat itu Iya, di Pak. kelompoknya, di situ kelemahan Ibu ya. Jadi Ibu, harapan Ibu ke depannya nanti ini setelah kita observasi ini, apa tindakan atau harapan Ibu yang akan datang? Harapan saya Pak, dan rencana itu ke depan saya akan membagikan kelompok itu sesuai dengan asesmen yang sebelumnya Pak. Yang berdasarkan dengan gaya belajarnya, seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetiknya, sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman seperti itu. Jadi Ibu kedepannya bahkan membuat kelompok itu berdasarkan asesmen ya. Jadi yang mana diagnostiknya, jadi dikelompokkan berdasarkan itu ya. Iya. Jadi rencana Ibu ini kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Insya Allah Pak nanti setelah masuk semester ajaran baru kayaknya Pak ya. Karena mengingat kita kan sudah memasuki ini Pak waktu ujian di semester 5 itu Pak. Jadi saya rasa waktu yang lebih cocok untuk nanti di semester SMP. Ini karena waktu juga ya Bu Iya ya. Pak. Jadi harapannya juga di sini Bu, Ibu kan udah tahu di mana istilahnya yang kurang. Harapannya juga Ibu bisa mengevaluasinya juga. Jadi Ibu bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas sehingga anak-anak dan Ibu juga merasa nyaman di dalam kelas itu. Jadi Bu, kita kan di sini sudah di akhir ya, di akhir dari percakapan pas observasi. Di sini Bu, adakah Ibu yang ingin tanyakan ketika proses observasi ataupun pada saat pas observasi ini? Tidak ada Pak. Tidak ada, untuk kedepannya juga tidak ada. Oke. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ucapkan sekali lagi Bu, terima kasih.